Salve semuanya, kembali lagi kita dalam KTKC 5 menit di episode yang ketiga. Dan pada kesempatan ini kita masih membahas tema yang berkaitan dengan Sinode ke-7 Keuskupan Agung Medan. Dan pada kesempatan ini juga kita akan masuk dalam tema menarik lainnya, yaitu mendengarkan sebagai pintu sinodalitas Gereja Keuskupan Agung Medan. Saudara-saudari terkasih, dalam perjalanan Sinode Diosesan ke-7 Keuskupan Agung Medan, Gereja menegaskan satu sikap rohani yang menjadi awal dari semuanya, yaitu pentingnya sikap mendengarkan. Sinode bukan terutama sebuah rapat atau forum administratif, melainkan sebuah peristiwa iman, sebuah kairos, saat di mana seluruh umat membuka telinga, hati, dan akal budi untuk mendengarkan Roh Kudus yang berbicara dalam peristiwa zaman. Apa arti mendengarkan dalam sinode? Dokumen persiapan menegaskan mendengarkan adalah pintu sinodalitas. Artinya, sinodalitas dimulai bukan dari banyaknya ide, melainkan dari kesediaan untuk menerima sabda Tuhan, menerima pengalaman umat, menerima bisikan Roh Kudus yang menuntun gereja. Maka sinode dipahami sebagai peristiwa iman, di mana gereja mendengarkan Allah melalui sabdanya, di mana gereja mendengarkan umat Allah melalui pengalaman mereka, dan di mana gereja membedakan kehendak Allah demi keselamatan dunia. Di sini kita belajar mendengarkan bukan sekadar diam, melainkan tindakan iman. Sebuah cara gereja berdiri di hadapan Allah dengan rendah hati, agar keputusan dan arah pastoral kita tidak hanya masuk akal, tetapi sungguh sejalan dengan Roh Kudus. Mendengar itu berarti ada sikap saling berkaitan satu sama lain. Umat mendengarkan gembala, gembala mendengarkan umat, dan kedua-duanya mendengarkan suara Roh Kudus. Dokumen persiapan mengutip penegasan Paus Fransiskus. Sinode adalah jalan mendengarkan. Ini berarti mendengarkan yang sinodal memiliki kualitas rohani tertentu. Perjumpaan dan dialog, tidak mudah menghakimi, rendah hati, murah hati, dan kesediaan untuk memaafkan. Dengan kata lain, mendengarkan yang sejati menuntut pertobatan batin, mengosongkan diri dari prasangka, memberi ruang bagi yang lain, dan terutama memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memurnikan kehendak kita. Lebih jauh lagi, mendengarkan Roh Kudus harus sungguh menyentuh mereka yang seringkali tidak diperhitungkan. Dokumen persiapan menegaskan bahwa inti sinodalitas menuntut kerendahan hati untuk mendengarkan Roh melalui suara sesama, terutama mereka yang tersisih. Selanjutnya, mendengarkan juga berarti mendengarkan jeritan dalam terang Laudato Si. Mendengarkan tidak berhenti pada relasi internal gereja. Mendengarkan juga berarti memberi perhatian pada jeritan bumi dan jeritan orang miskin, dan melihat dampak konkret krisis ekologis, banjir, tanah longsor, deforestasi, polusi, serta ketidakadilan ekologis yang paling berat dirasakan oleh kaum kecil. Karena itu, tema Sinode Keuskupan Agung Medan menegaskan bahwa perjalanan ini menjadi undangan
untuk mendengarkan jeritan bumi, meneguhkan komitmen ekologis umat, dan mewartakan Injil dalam kesatuan dengan seluruh ciptaan. Mendengarkan dengan demikian menjadi cara gereja untuk memihak pada kehidupan, mendengarkan yang terluka, yang lelah, yang cemas, yang terpinggirkan, dan juga mendengarkan alam yang bersuara lewat tanda-tanda kerusakan. Lalu, bagaimana tindakan konkret mendengarkan untuk konteks kita di paroki atau lingkungan atau stasi? Agar tema ini menjadi tindakan, mari kita jalankan 3 latihan sederhana namun sangat menentukan. Pertama, mendengarkan sabda. Jadikan sabda Allah sebagai pusat, bukan hiasan devosi, melainkan terang penuntun. Mendengarkan sabda dengan hati yang mau dibentuk, bukan dengan hati yang hanya mencari pembenaran. Yang kedua, mendengarkan sesama dalam roh. Kita melatih untuk menciptakan budaya percakapan rohani, berbicara seperlunya, mendengar sepenuhnya, memberi ruang bagi suara yang jarang terdengar. Kaum muda, keluarga yang bergumul, mereka yang miskin, mereka yang terluka, dan mereka yang merasa tidak mempunyai tempat. Dan yang ketiga, mendengarkan realitas, termasuk jeritan bumi. Kita diajak untuk memiliki sikap peka terhadap tanda zaman di sekitar kita, terhadap masalah sosial, ekonomi, dan ekologis. Mendengarkan bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menemukan panggilan konkret gereja setempat. Saudara-saudari terkasih, jika mendengarkan adalah pintu sinodalitas, maka Masa Rahmat ini meminta kita untuk masuk melalui pintu mendengarkan dengan sungguh. Mendengarkan Allah, mendengarkan umat, mendengarkan Roh Kudus, dan juga mendengarkan jeritan dunia. Kiranya setiap perjumpaan sinodal di lingkungan, stasi, dan paroki menjadi ruang yang membuat orang berkata, "Di sini saya dengarkan. Di sini iman saya diteguhkan. Di sini gereja berjalan bersama." Demikian katekese singkat untuk episode yang ketiga. Nantikan kami dalam episode selanjutnya. Salve.